PPKM darurat, apakah memang sudah dipersiapkan anggaran daerah khusus untuk bansos? Karena kita tahu kan APBD ada sekitar 16%, sekitar 66 miliar yang bisa digunakan untuk COVID-19. Apakah juga akan dialokasikan nantinya untuk bansos? Adik saya sama ibu saya mau makan apa, Pak? Kalau Bapak mau ngasih kerjaan atau mau ngasih makan adikku sehari-hari nggak apa-apa, saya nggak di jalan nggak masalah. Ya ibaratnya kalau COVID itu percaya, tapi ibaratnya kalau terus-terusan di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, terus terang aja mending kena COVID daripada nggak makan. Jadi banyak kalau kena COVID itu udah ada takdirnya sendiri. Jadi mati sama yang mati hidup itu udah ada yang nanggung. Jadi masalah COVID itu udah nggak dibuat, yang penting bisa cari uang buat makan sehari-hari. Kita seluruh per-APBD-an ini sebenarnya sudah diskenariokan untuk mengatasi pandemi ini, baik untuk mengatasi persoalan kesehatannya maupun persoalan yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Halo, nama saya Dadang, pekerjaan saya ngamen di jalanan. Saya di jalanan udah ada 8 tahun. Sebelumnya saya kerja di warung bakmi Jawa Kusumanegara itu. Lah sedangkan ini ada pandemi ya, warungnya itu kan nggak sampai malam, cuma sampai jam 9. Itu belum dapat uang, terus saya coba ikut nari-nari di perempatan. Jadi kostum yang buat tampil di acara itu ada seniman itu saya buat di jalanan. Saya sebelumnya itu ikut pelatihan jatilan. Itu Kudo Praneso. Ya ada yang bilang seniman, ada yang bilang mengamen. Ya kalau menurut saya seniman, ibaratnya kan saya kan di perempatan itu ibaratnya kan jual seni saya. Kan ibaratnya kan kalau yang kayak gini kan jarang, kalau bukan ada tanggapan kan mesti jarang main. Karena adik saya kan masih kecil-kecil, terus bapak saya kan udah nggak ada. Ya ibaratnya kalau ntar saya sekolah kan takut di rumah kan nggak ada yang ngasih banyak untuk makan sehari-hari kan nggak ada. Jadi saya ibaratnya pilih ke jalan cari uang sehari-hari buat makan sama buat beli peralatan tulis sekolah di. Satu hari dapat berapa, Pak? Ya nggak mesti Mas ya, kadang-kadang ada 80 kan nggak 70. Kan ya kadang rame kadang sepi, namanya hidup di jalan kan kayak gini ya. Bahkan kalau bapak udah nggak ada kan gantikan saya. Jadi kalau adik-adik ibaratnya ada tanggungan apa kan seharusnya harus saya yang nanggung. Karena ibaratnya udah kewajiban saya untuk mengganti warisan bapak. Ya kehidupan di sini ya sederhana, Kak Dudul ya palingan di dekat emperan toko. Tapi lemnya itu pakai kardus. Ya namanya tidur di jalan kan apa adanya. Ya kadang-kadang tidur di jalan 4 hari, ntar pulang ke rumah 1 hari ngasih uang. Ntar kalau nggak 1 hari ya paling habis ngasih uang langsung balik lagi ke jalan. Yang penting kan saya kan walaupun nggak pulang tidur di jalan kan masih ingat sama yang di rumah. Oh iya saya punya adik, punya orang tua. Ya paling berapa kali cuma nengok ngasih uang pergi lagi. Kalau nyari uang sisanya ya satu kadang-kadang panasan, kehujanan. Yang kedua itu udah capek-capek di Kedakjal Satpol PP. Ya kadang-kadang ada yang minta foto, ntar ada yang nanyain dapat apa kayak gimana Mas? Ya nganu Pak, ya cuma latihan sendiri. Jadi untuk buat ke jalan makanya kan ikut
tanggapan di itu kampung-kampung, karena ini pandemi ya saya tampil di jalan. Ya ada senangnya, ada susahnya. Kalau senangnya ya bisa kumpul sama teman-teman, banyak bisa saling kenal sama yang pengaman di jalanan. Kalau ketangkap Satpol PP itu di sana ya cuma tanyain alamatnya mana, namanya siapa, ntar di sana di sel kadang-kadang 1 bulan. Ntar di sana banyak ngasih makan tuh nggak sesuai dengan ngasih manusia. Jadi manusia tuh di sana tuh seperti kayak hewan. Makan ntar dilemparin. Minuman itu nggak secara sama yang di luar. Jadi minuman itu aqua galon yang besar itu dalamnya itu ada lumutnya. Ya. Sama nasinya itu kan kalau berasan warnanya putih Mas. Kalau itu kayak hitam-hitam. Jadi beras layu. Terus kalau tempat mandinya itu airnya itu nggak bersih. Jadi airnya itu airan agak kecoklatan. Pak, saya ini banyak bukan maling, saya itu cuma pengamen di jalanan, kok disamain sama yang mencuri itu. Seharusnya kan Bapak kan bisa ngasih tahu nih, kalau ngamen sama mencuri kan beda nih. Tapi kalau hukumannya kan disamain. Jadi disamain ya habis makan ya cuma tiduran doang, jadi nggak boleh kemana-mana. Jadi itu kayak di penjara, cuma makan tidur nggak boleh kemana-mana. Keluarga gimana? Ya keluarga ada yang jenguk, tadi suruh dikeluarin. Ya dikeluarin bisa, tapi itu nggak boleh di jalan lagi. Terus saya bilang sama petugasnya, lah saya banyak kalau nggak di jalan, adik saya sama ibu saya mau makan apa Pak? Kalau Bapak mau ngasih kerjaan atau mau ngasih makan adikku sehari-hari nggak apa-apa, saya nggak di jalan nggak masalah. Ya ibaratnya kalau COVID itu percaya, tapi banyak kalau terus-terusan di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, terus terang aja mending kena COVID daripada nggak makan. Jadi banyak kalau kena COVID itu udah ada takdirnya sendiri. Jadi mati sama yang mati itu tuh udah ada yang nanggung. Jadi masalah COVID itu udah nggak dibulan, yang penting bisa cari uang buat makan sehari-hari. Ya saya palingnya bilang sama ibu, kalau aku nggak pulang ke rumah nggak usah khawatir, aku bisa jaga sendiri. Paling aku ya kalau punya rezeki ya paling kurang ngasih adik. Jadi ibu di rumah tuh suruh banyak sehat-sehat aja, nggak usah mikirin aku di jalan. Ibu kerja? Ya ibu kerja rosok di sana di rumah. Ya seharinya tuh tahu ya pernah kadang-kadang tuh banyak mau cari kerjaan lain, jadi nggak di jalan terus. Tapi ya gimana lagi, sekarang aja cari kerjaan susah. Mulai ada COVID ini, ya mau nggak mau harus diperahin di jalan. Walaupun itu susah senang tetap di jalan, yang penting bisa makan sehari-hari. Jalan berbeda kan? Ya. Terakhir pendidikan apa? Saya. Terakhir pendidikan sekolah SD. SD. Jangan masih pengen sekolah nggak? Ya seharusnya tuh masih pengen sekolah. Tapi kan tergantung adik saya masih kecil-kecil, ya ibaratnya walaupun saya nggak sekolah, yang penting adik saya tuh ibaratnya jangan sampai putus dari sekolah. Adik jenengan yang sekolah nggak orang? Adik saya yang sekolah itu ada 4.
Ya saya bagi dua sama adik saya. Jadi yang turun ke jalan kan aku sama adik saya. Yang adik saya kan itu ntar ngasih uang buat makan sehari-hari. Kalau saya ngasih uang banyak buat tabungan ntar kalau buat bayar seragam sama buku tulis sekolah. Jadi kan dibagi dua. Yang penting kan ya kalau mau saya tuan ibaratnya tuh adik saya itu harus sekolah banyak. Kalau nggak sekolah tuh ya paling jar pakai, kalau nggak cari apa. Yang penting jangan sampai ikut-ikutin kakaknya yang udah terlanjur di jalan gitu. Dengan sangat ini ya, sangat menyayangi keluarga ya. Iya. Jadi kan yang adik 4 tuh jangan sampai ikut kakaknya yang di jalan, tapi harus nurusin sekolah sampai kuliah, sampai punya kerjaan. Jadi kan satu saat kan bisa sukses sendiri. Bahkan kalau kakak-kakaknya kan udah terlanjur di jalan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau katakan dengan bisa ngobrol sama pemerintah, ngobrol sama Satpol PP sama dengan seniman katakan jalanan, iya. Jangan pengen ngomong apa mereka? Ya ibaratnya tuh saya pengen ngomong sama Satpol PP itu orang kayak, tapi saya kan ibaratnya kan di jalan tuh nggak sabarin kalau nggak ada pandemi. Ibaratnya saya tuh di jalan tuh cuma menjual seni gitu. Jadi ibaratnya bukan pengamen biasa. Saya kan pakai seragam. Beda kayak yang lain pakai gitar sama apa tepuk-tepuk pakai tangan itu kan beda. Jadi, sering ada konflik nggak sih di jalan? Mana? Sering pernah ketemu konflik di jalan ya? Nggak pernah. Ribut sama siapa gitu? Nggak pernah. Jadi sendiri. Jalan berarti selama mulai pandemi ini Jiran benar-benar nggak ada tanggapan. Tanggap Jiran nggak ada. Nggak ada. Sama sekali. Kan yang satu kan nggak boleh berkerumun. Nah jadi nggak ada tanggapan kan, jadi uang itu semakin kurang. Jadi susahnya di situ. Jadi kan ibaratnya kalau seragam yang buat tanggapan itu kalau ibaratnya cuma diinggurkan di rumah kan mesti apa agak rusak mas. Ya terus saya coba pakai di perempatan, jadi pakai jalan. Ya hitung-hitung untuk itu menunggu kapan ada kemajuan lagi, tanggapan lagi. Karena kan ibaratnya kan teman-teman saya kan ada yang ngabarin besok ini mulai ada tanggapan, siap-siap ke sana. Jadi kan udah ada grupnya sendiri. Jadi semisal ada tanggapan kan ada kabar-kabar dari teman-teman saya yang ikut seni juga. Kalau jenengan ketemu teman-teman jenengan nih yang seumuran, iya mas? Kalau saya ya palingan cuma saya di mana aja. Saya cuma bilang saya banyak ngamen di jalan tuh penting kerjaan saya halal. Padahal saya nggak mencuri, nggak suka mengambil. Jadi yang kerjaan saya walaupun ngamen atau kan yang penting kerjaan saya itu benar-benar halal. Jadi temanku mau ngatain seperti apa, saya nggak mau tahu. Yang penting kerjaan saya itu halal. Dia mau menjelek-jelekan saya silahkan. Ya paling kalau saya suruh di rumah, ya bagaimanapun walaupun saya nggak boleh keluar di jalan. Ya walaupun mau gimana ya harus cari kerjaan di rumah, raketang cari pasir. Yang penting jangan sampai nganggur. Ya paling kalau saya udah sukses, ya palingan jangan sampai lupa sama teman-teman di jalan. Tuh. Paling ya raketang sadako, banyak pernah dulu waktu belum sukses pernah kumpul-kumpul bareng. Jadi sekarang saya sukses palingan jadi saling membantu lah. Banyak temennya ini udah sukses, ntar caranya sukses itu gimana, ntar temen yang belum sukses ntar diajak biar sama-sama sukses. Oke, mantap.
Satu